Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sarmila dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan review materi mengenai ekonomi mikro Islam. Nah, ada 4 pokok yang akan saya bahas pada review materi kali ini, yakni yang pertama, kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam, kemudian yang kedua, konsumsi dalam ekonomi Islam, yang ketiga, produksi dalam ekonomi Islam, dan yang keempat atau yang terakhir, permintaan dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yakni kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas di sini ialah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal. Nah, konsep rasionalitas Islam merupakan setiap pelaku ekonomi yang berpikir, bertindak, dan bersikap secara rasional. Misalnya, keputusan seseorang untuk memilih pada salah satu barang yang sejenis dan yang lebih murah harganya dibandingkan dengan harga yang lebih mahal, dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraannya akan meningkat tanpa memperdulikan kesejahteraan penyedia barang. Pertimbangan rasional lebih sering digunakan dalam ekonomi daripada analisis. Sedangkan dalam ekonomi terminologi rasional dibangun atas dasar dan kaidah-kaidah yang diterima secara universal. Hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Seorang pelaku ekonomi dikatakan rasional dengan pertimbangan bahwa setiap orang tahu apa yang mereka inginkan, serta mereka mau mengambil keputusan atau suatu hal dan dari sesuatu yang paling diinginkannya, sampai dengan sesuatu yang tidak paling diinginkannya. Jadi, di sini setiap individu akan mampu bertindak mengambil keputusan secara konsisten. Keputusan yang diambil tersebut berdasarkan pertimbangan, baik itu pertimbangan tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan dan argumen yang lugas. Di sini dapat menunjukkan bahwa metodologi rasional itu ketika hal ini diambil berdasarkan cara berpikir dari setiap ekonomi itu sendiri. Setiap keputusan individu yang diambil ini harus menuju pada pengukuran atas keputusan akhir kuantifikasian unit moneter. Pengkuantifikasian ini akan membawa kepada perhitungan dan kondisi untuk memaksimalkan setiap aktivitas di mana hal yang lebih baik dan lebih yang disukai daripada hal yang lebih kurang baik. Konsep rasionalitas ini jika dalam Islam aksioma-aksioma yang dibangun berbeda dengan aksioma yang dibangun dalam ekonomi konvensional. Di antaranya, yang pertama, aksioma-aksioma pilihan rasionalitas, di mana aksioma ini terdiri atas 4, yakni yang pertama kelengkapan, kedua transivitas, ketiga kesinambungan, dan keempat lebih banyak selalu lebih baik. Kelengkapan di sini bahwa suatu pilihan ekonomi selalu menentukan keadaan di mana lebih disukainya di antara dua keadaan. Misalnya, bila A dan B merupakan dua keadaan yang berbeda, maka individu itu selalu dapat menemukan secara tepat satu di antara kemungkinan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, transivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Misalnya, jika seorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B dan produk B lebih disukai daripada produk C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk C. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif pilihan seseorang itu akan selalu konsisten dalam memasukkan referensinya atas suatu produk dengan produk lainnya. Selanjutnya yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan bahwa menyukai produk A daripada B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A akan lebih disukai daripada produk B. Selanjutnya yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa
Jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumen. Nah, untuk aksioma yang kedua yaitu aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam, di mana aksioma ini terdiri atas 4, yakni yang pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi, kemudian yang kedua, menghindari kemubaksiran, kemudian yang ketiga, meminimumkan risiko, yang keempat, situasi ketidakpastian. Maslahah sebagai tujuan ekonomi di sini merupakan suatu tujuan daripada ekonomi untuk mencapai falah atau falah kesejahteraan, maka kegiatan ekonomi harus diarahkan kepada kemaslahatan tersebut. Ada 5 hal dalam mencapai kemaslahatan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua itu menghindari kemubaksiran. Untuk mencapai suatu tujuan maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka kita bisa memastikan bahwa telah terjadi kemubaksiran atas apa yang digunakan tersebut. Kemudian yang ketiga, meminimumkan resiko. Resiko di sini merupakan sesuatu hal yang pasti dan tidak menyenangkan, karenanya hal ini dapat menurunkan kemaslahatan yang diterima. Selanjutnya yang keempat, situasi ketidakpastian. Situasi ketidakpastian ini juga dapat menurunkan kemaslahatan, di mana situasi ini dapat menimbulkan begitu banyak risiko. Selanjutnya yaitu etika rasional dalam konsumsi Islam. Perlu diketahui bahwa terdapat 5 etika dalam konsumsi Islam. Yang pertama, kebutuhan dan kemampuan. Dalam hal ini, butuh pertimbangan baik kebutuhan itu sifatnya tersier maupun kebutuhannya darurat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran harta harus jelas. Nah, setiap konsumen Islam harus rasional jika membelanjakan hartanya. Jangan membelanjakan hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga harus untuk perjuangan dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diperjelas dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan Al-Furqan ayat 67. Kemudian etika yang ketiga yaitu halal dan thayyib. Artinya halal dan baik, bahwa setiap konsumsi harus baik dan halal. Kemudian yang keempat, menumpuk dan menimbun harta kekayaan. Penimbunan uang akan mempengaruhi sirkulasi pertukaran harta dalam masyarakat dan akan mempengaruhi roda perekonomian. Islam memperbolehkan seseorang menabung untuk membiayai suatu keperluan yang direncanakan. Jadi Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung. Dan juga Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak. Kemudian yang kelima, lebih banyak tidak selalu baik. Berlebih-lebihan dalam agama itu sangat dilarang. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah dalam rasionalitas ekonomi Islam. Kaidah ini diantaranya, yang pertama, sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram. Kemudian yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, tujuan atau nilai baik tidak dapat membuat yang haram menjadi yang halal. Kemudian yang kelima, keharusan dalam menemukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita melangkah kepada pokok pembahasan yang kedua, yakni konsumsi dalam ekonomi Islam. Tujuan daripada konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau utility atau maslahah dan keberkahan dalam konsumsi Islam. Batasan suatu konsumsi hanyalah kemampuan anggaran, karena kita dibatasi oleh anggaran yang ada, sehingga untuk mencapai kepuasan perlu anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk utility atau kepuasan dalam konsumsinya. Jadi utility secara bahasa artinya berguna atau biasa diartikan membantu ataupun menguntungkan. Jadi sesuatu yang tidak berguna, tidak membantu dan tidak menguntungkan tidak menjadi bagian dari tujuan konsumen konvensional. Dalam konteks ekonomi, utilitas ini dimaknai dengan barang yang dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang.
Utility seringkali dimaknai dengan sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Tujuan dari konsumsi Islam ialah mempertimbangkan maslahah daripada hanya mencari kepuasan atas barang itu sendiri. Dalam hadis sudah disampaikan bahwa seorang muslim wajib membagi makanannya yang dimasaknya kepada tetangganya, di mana tetangga tersebut merasakan bau dari masakan itu. Dan juga seorang muslim diharamkan hidup dalam serba berkelebihan, sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan dari konsumsi Islam atau perspektif ekonomi Islam, di mana seorang muslim lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas ini. Maslahah dan keberkahan menjadi bagian dari pertimbangan konsumsi seorang muslim. Kemudian selanjutnya yaitu maslahah dalam konsumsi. Di sini sudah terdapat tabel yang berisikan karakteristik, keinginan, kebutuhan. Nah, karakteristik yang pertama yaitu sumber. Keinginan dari sumber ini yaitu nafsu atau hasrat, kemudian kebutuhannya ialah fitrah manusia. Karakteristik yang kedua ialah hasil. Keinginannya kepuasan dan kebutuhannya ialah manfaat dan berkah. Kemudian karakteristik yang ketiga ukuran. Keinginannya ialah selera, kemudian kebutuhannya fungsi. Karakteristik yang keempat yaitu sifat, keinginannya itu subjektif, kebutuhannya objektif. Kemudian karakteristik yang kelima ialah tuntunan Islam. Keinginan itu dikendalikan, kemudian kebutuhannya itu dipenuhi. Kemudian selanjutnya ialah maslahah dan kepuasan. Kepuasan di sini ialah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah ialah suatu akibat terpenuhinya suatu kebutuhan fitrah. Maslahah dirumuskan ke dalam M sama dengan F tambah B, di mana M sama dengan maslahah dan F sama dengan manfaat, B sama dengan berkah. Selanjutnya yaitu menurut Abdul Manan dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yakni yang pertama prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu mengkonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik atau tidak membahayakan tubuh. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan, di mana bermakna makanan yang kita makan harus baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan sehingga tidak merusak selera makan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini bermakna tidak melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung tidak memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya tidak terlampau kikir sehingga kita tidak menyiksa diri kita. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang kelima itu prinsip moralitas. Nah, prinsip ini bermakna kita memiliki tingkah laku yang baik. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pokok pembahasan yang ketiga, yakni produksi dalam ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi ialah produksi. Dengan adanya produksi, konsumsi dapat dilakukan. Kegiatan produksi dan konsumsi suatu mata rantai yang saling mengikat. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output, sedangkan produksi dalam Islam ialah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Untuk memperoleh efisiensi dalam meningkatkan produktivitas, muncullah kemudian prinsip spesialisasi produksi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau lebih mengetahui urusan duniamu." Artinya di sini ialah setiap manusia itu punya keahlian dan kelebihan masing-masing. Makanya manusia memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa pandangan cendekiawan Muslim terhadap produksi ini. Di antaranya Rahman mengemukakan bahwa sebagaimana yang disebutkan
bahwa mengadvokasikan kemerataan produksi berarti bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan manusia. Dan juga KAP dan ULHOK mengategorikan untuk menjamin berlangsungnya kegiatan produksi sebagai kegiatan wajib kifayah, bahwa harus ada seseorang yang melakukan kegiatan produksi. Kategori ini penting untuk menjamin berlangsungnya kegiatan produksi untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Selanjutnya ialah tujuan produksi menurut Islam. Secara spesifik, tujuan produksi menurut Islam ialah meningkatkan kemaslahatan yang kemudian dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk tersebut ialah diantaranya, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan manusia dalam tingkat moderat. Nah, dalam hal ini, setidaknya tidak menimbulkan dua implikasi di antara produsen, hanya yang menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, meskipun belum tentu keinginan bagi konsumen, dan juga kuantitas produksi tidak berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Kemudian yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Nah, di sini bahwa produsen harus bersifat produktif, proaktif, kreatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga ialah menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa mendatang atau di masa depan. Jadi, orientasi ke depan akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan guna untuk menemukan berbagai jenis kebutuhan teknologi yang diterapkan serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan di masa depan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ialah pemenuhan sarana bagi kebutuhan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan daripada ini merupakan tujuan yang paling original dari ajaran Islam. Nah, inilah 4 tujuan produksi dalam perspektif Islam untuk mencapai kemaslahatan. Nah, selanjutnya itu motivasi produsen dalam berproduksi. Dalam Islam, motivasi produsen yaitu dengan mencari kemaslahatan, di mana hal ini sejalan dengan tujuan dari kehidupan umat muslim. Jadi motivasi produsen dalam produksi perspektif ekonomi Islam adalah untuk mencari kemaslahatan. Jadi produsen adalah pencari maslahah maksimum, di mana mencari keuntungan melalui produksi dan bisnis ajaran Islam yang bersifat sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk kemudian mencari keuntungan sepanjang cara yang dilakukan tersebut tidak melanggar syariah. Sementara keuntungan tersebut merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah faktor produksi. Dalam aktivitas produksinya produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Faktor produksi ini dibedakan menjadi 2 faktor, yakni faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tetap, tidak tergantung pada jumlah produksi, misalnya mesin-mesin pabrik. Sedangkan faktor produksi variabel tergantung pada jumlah produksinya. Jadi, semakin banyak tingkat produksi, maka makin banyak faktor produksi yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ialah nilai-nilai Islam dalam produksi. Nah, nilai-nilai Islam dalam produksi terdapat 12, yakni yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Kemudian yang kedua, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, ketugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh dan kedisiplinan dan dinamis. Kemudian yang kelima, memuliakan nilai prestasi atau produktivitas. Kemudian yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Kemudian yang ketujuh, menghormati hak individu. Kedelapan, adil dalam berinteraksi. Kesembilan, memiliki wawasan sosial. Ke-10, mengikuti syarat sah dan akad atas transaksi. Kemudian yang ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir,
menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan di dalam Islam. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pokok pembahasan yang terakhir, yakni permintaan dalam ekonomi Islam. Konsep permintaan secara umum ialah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh suatu konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Nah, sedangkan hukum permintaan ialah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Permintaan juga menunjukkan pembelian pada periode waktu tertentu. Apabila periode waktu tersebut berubah, maka berbagai kombinasi harga dan jumlah, dengan demikian permintaan akan juga berubah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, kemudian kedua, harga barang lain yang terkait, kemudian yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita, kemudian yang keempat, selera atau kebiasaan, kemudian yang kelima, jumlah penduduk, dan keenam, perkiraan harga di masa mendatang, kemudian yang ketujuh, distribusi pendapatan, kemudian yang kedelapan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis permintaan dalam ekonomi Islam. Maslahah dalam konsumsi dapat diperoleh apabila konsumen mengkonsumsi barang dan jasa yang bermanfaat dan mengandung berkah. Semakin tinggi maslahah, maka semakin besar pula konsumsi. Pilihan konsumen yaitu pendekatan iso maslahah. Pendekatan iso maslahah didasarkan pada pandangan bahwa maslahah, terutama berkah yang hanya bisa dirasakan namun tidak diukur seberapa banyak besarnya. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antara kegiatan konsumsi. Dan juga dalam kurva iso maslahah dapat menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Demikianlah pemaparan review materi ekonomi mikro Islam yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.